Janji kemenangan dari Allah setelah kegagalan di balik runtuhnya tembok Jeriko. Kita dapat membaca di Alkitab bahwa kehidupan bangsa Israel itu naik turun. Jatuh bangun antara sukses dan kegagalan datang silih berganti. Dan hal itu sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Pada suatu peristiwa, mereka bersorak kemenangan saat mereka mengalahkan Yeriko dengan iman. Karena apa yang mereka lakukan adalah hanya jalan mengelilingi kota sebanyak 1 kali dalam setiap hari selama 6 hari lamanya. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Lalu mereka menyaksikan tembok Yeriko yang kokoh itu runtuh di depan mata mereka. Kemenangan mereka tersebut diraih hanya dengan iman mereka kepada kuasa Allah. Akan tetapi dengan kemenangan tersebut mereka menjadi meremehkan sebuah kota yang bernama Ai. Di dalam pikiran mereka, kota Ai adalah merupakan kota yang lebih lemah dibandingkan dengan kota Yeriko. Sehingga akibatnya ketika melawan orang-orang di kota Ai, akhirnya mereka harus lari terbirit-birit dan ada 36 orang Israel yang gugur dalam peperangan tersebut. Hal itu terjadi karena disebabkan juga oleh dosa Akan yang mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Allah sehingga menyebabkan kekalahan bagi orang Israel. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa dosa dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan berkat kemenangan. Tetapi setelah masalah dosa tersebut diselesaikan, maka Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua 8 ayat 1, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Luar biasa. Ini adalah suatu jaminan yang datang langsung dari Tuhan sendiri. Sehingga mereka dapat maju menghadapi musuh dan akhirnya mereka dapat menang kembali. Pengalaman Yosua dan bangsa Israel tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa sementara Tuhan menjanjikan sukses atau suatu kemenangan kepada kita, namun kita juga mempunyai tugas atau bagian yang harus kita lakukan. Diperlukan suatu pembersihan diri kita dari segala kepentingan diri, kegelojohan pribadi maupun segala dosa kecil dan besar yang dapat menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Sementara Tuhan bekerja untuk melakukan pembersihan terhadap diri kita, namun hal itu juga memerlukan kerelaan kita untuk mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memperoleh kemenangan dengan kuasa Tuhan. Memang sekarang ini kita tidak menghadapi kota Yeriko maupun kota Ai secara jasmani yang harus kita runtuhkan. Namun tembok Jeriko yang kita hadapi secara rohani saat ini adalah dapat berupa kepentingan diri, tidak bisa mengekang kemarahan, tidak bisa mengalahkan selera, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, memiliki ambisi pribadi dan kesenangan pribadi, ketakutan dalam menghadapi kenyataan hidup seperti krisis COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Dan bunyi firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan itu tetap berlaku juga untuk kita di zaman sekarang ini, yaitu jangan takut. Itu artinya bahwa Tuhan masih menjanjikan kemenangan bagi kita. Namun kita pun harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai pola hidup yang kita lakukan membuat imunitas kita menjadi lemah, sehingga kita menjadi kalah ketika menghadapi penyakit yang menyerang tubuh kita. Kiranya kita dapat memegang janji Tuhan dan memperoleh kemenangan dengan kuasa-Nya untuk kemuliaan bagi nama-Nya saja.